Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Rizkiatul Munawwarah dan saya di sini akan menjelaskan tentang obat sistem saraf pusat. Obat sistem saraf. Susunan saraf pusat terdiri dari saraf tulang belakang dan 3 bagian utama otak, yaitu cerebellum, mengendali dan koordinasi gerakan-gerakan, batang otak atau brainstem, otak berhubungan dengan bagian tubuh lainnya melalui susunan saraf periferal, cerebral cortex memiliki 4 bagian lobe, yaitu yang pertama 1. Occipital lobe penglihatan, yang kedua temporal lobe pendengaran, yang ketiga parietal lobe persepsi badan dan spatial ruang, yang keempat frontal lobe perencanaan dan penggerakan. Fungsi sistem saraf, yaitu yang pertama mengkoordinasi, kedua menafsirkan, ketiga mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Obat-obat SSP berdasarkan farmakodinamik dibagi 2 golongan besar. Yang pertama, merangsang atau menstimulasi yang secara langsung maupun tidak langsung merangsang aktivitas otak, sumsum tulang belakang beserta sarafnya. Yang kedua, menghambat atau mendepresi yang secara langsung maupun tidak langsung memblokir proses tertentu pada aktivitas otak, sumsum tulang belakang dan saraf-sarafnya. Yang selanjutnya, obat yang bekerja terhadap SSP atau sistem saraf pusat dapat dibagi dalam beberapa golongan besar, yaitu yang pertama psikofarmaka atau psikotropika yang meliputi psikoleptika, sedativa, menekan atau menghambat fungsi-fungsi tertentu dari SSP seperti hipnotika, sedativa, dan tranquilizer, dan antipsikotika, psikoanaleptika, menstimulasi seluruh SSP yakni antidepresiva dan psikotimulasia. Yang kedua, untuk gangguan neurologis seperti antipileptika, MS atau multiple sklerosis dan penyakit Parkinson. Yang ketiga, jenis yang memblokir perasaan sakit, analgetika, anestetika umum dan lokal. Yang keempat, jenis obat vertigo dan obat migran. Umumnya semua obat bekerja pada SSP menimbulkan efeknya dengan mengubah sejumlah tahapan dalam hantaran kimia sinap atau tergantung dalam transmitter. Yang selanjutnya, golongan obat sistem saraf pusat. Yang A, analgetik, sedatif, dan non-sedatif. Yang B, hipnotik, sedatif. Yang C, anestesi umum dan lokal. Yang D, psikotropik. Analgetik atau obat penghilang rasa nyeri adalah zat-zat yang mengurangi atau menghalau rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran atau perbedaan dengan anestetika umum. Berdasarkan efek farmakologi, analgetik dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama A1 analgetik narkotik, yang kedua A2 analgetik perifer atau non-narkotik. Yang selanjutnya, pengertian dari A1 analgetik opioid atau narkotik. Disebut juga opioida, mirip opiat, adalah zat yang bekerja terhadap reseptor opioid khas di susun saraf pusat SSP hingga persepsi nyeri dan respon emosional terhadap nyeri berubah dikurangi. Tubuh dapat mensintesa zat-zat opioidnya sendiri, yakni zat endorfin adalah kelompok polipeptida endogen yang terdapat di cairan cerebrospinal (CCS) dan dapat menimbulkan efek yang menyerupai efek morfin. A2. Obat analgesik perifer. Yang pertama paracetamol, yang kedua salisilat, asetosal, salisilamid, dan banirilat. Yang ketiga penghambat prostaglandin, ibuprofen. Yang keempat derivat-derivat pirazolinon, aminofenazon. Yang kelima derivat-derivat antranilat, mefenaminat. Yang keenam lainnya benzidamin. Dan penggunaan dari efek analgetik yaitu meringankan atau menghilangkan rasa nyeri tanpa mempengaruhi susunan saraf pusat atau menurunkan kesadaran, juga tidak menimbulkan ketagihan atau intensitas nyeri ringan sampai sedang. Lanjutannya A2 analgetik antiradang, SAIDs atau non-steroid antiinflamasi drug,
berkhasiat analgetik, antipiretik, dan anti radang yang sering digunakan untuk menghalau gejala penyakit rema seperti artritis, reumatika, artrosis. Obat ini juga efektif untuk peradangan lain akibat trauma, yaitu pukulan, benturan, kecelakaan. Juga pada setelah pembedahan atau memar akibat olahraga, obat ini mencegah pembekakan bila diminum sedini mungkin dalam dosis yang cukup tinggi. Yang selanjutnya, farmakodinamik. Efek analgesik yaitu menghambat sintesis PGE dan PGI. Efek antipiretik yaitu memperbaiki fungsi termostat di hipotalamus, hambatan sintesis prostaglandin E2, meningkatkan pengeluaran keringat, vasodilatasi perifer. Efek antiinflamasi yaitu hambatan sintesis prostaglandin E2 dan prostacyclin, tidak menghambat migrasi sel. Paracetamol dan aspirin. Yang pertama, tidak antiinflamasi, yang kedua tidak anti gout, yang ketiga tidak iritasi lambung, yang keempat tidak gangguan pernapasan, yang kelima tidak, yaitu gangguan keseimbangan asam basa. Yang selanjutnya, efek samping. Yang pertama, jarang terjadi alergi, yang kedua anemia hemolitik, methemoglobinemia, yang ketiga nefropati, yang keempat hepatotoksik, yang selanjutnya asam mefenamate. Yang pertama analgesik, yang kedua antiinflamasi, yang ketiga ESO, iritasi lambung, diare, hipersensitivitas, gangguan fungsi ginjal. Yang selanjutnya hipnotik sedatif. Hipnotik adalah substansi yang dapat memberikan efek mengantuk dan yang dapat memberikan onset serta mempertahankan tidur. Sedatif adalah substansi yang memiliki aktivitas moderat yang memberikan efek menenangkan. Hipnotik dan sedatif merupakan golongan obat pendepresi susunan saraf pusat (SSP). Efeknya bergantung dosis, mulai dari ringan yaitu menyebabkan tenang atau kantuk, menidurkan, hingga berat yaitu kehilangan kesadaran, keadaan anestesi, koma, dan mati. Obat ini digunakan berhubungan dengan sistem saraf pusat seperti tata laksana, nyeri akut dan kronik. Yang selanjutnya, klasifikasi obat hipnotik sedatif. Yang pertama, benzodiazepin. Benzodiazepin adalah obat yang memiliki 5 efek farmakologi sekaligus, yakni ansiolisis, sedasi, antikonvulsi, relaksasi otot melalui medula spinalis, dan amnesia retrograde. Keunggulan benzodiazepin dari barbiturat yaitu rendahnya tingkat toleransi obat, potensi penyalahgunaan yang rendah, margin dosis aman yang lebar, rendahnya toleransi obat yang tidak menginduksi enzim mikrosom di hati. Efek samping. Yang pertama, kelelahan dan mengantuk adalah efek samping yang biasa pada penggunaan lama benzodiazepin. Yang kedua, penggunaan yang lama benzodiazepin tidak akan mengganggu tekanan darah, denyut jantung, ritme jantung, dan ventilasi. Yang selanjutnya, yang kedua, barbiturat. Secara kimia, barbiturat merupakan derivat asam barbiturat. Asam barbiturat 2,4,4 trioksoheksahidropyrimidin merupakan hasil reaksi kondensasi antara urium dengan asam malonat. Yang selanjutnya, yang ketiga, golongan obat non-barbiturat, non-benzodiazepin. Yang pertama, propofol, yang kedua, ketamin, yang ketiga, dextrometorphan. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.